Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu luar biasa. Menurut saya memang hidup kita manusia ini luar biasa. Dari proses terjadinya, kita sudah luar biasa. Dari jutaan sel laki-laki, hanya satu yang berhasil menjadi pribadi yang hidup seperti Anda dan saya. Itu sudah luar biasa. Kekuatan dan kehidupan yang berasal dari yang ilahi. Dan hidup itu sendiri sudah sangat menakjubkan, apalagi sebagai manusia. Manusia itu satu-satunya yang bisa sadar tentang apa yang dia alami. Ciptaan lain tidak bisa. Namun seringkali kesadaran ini malah tidak sungguh-sungguh dimanfaatkan. Seringkali hidup berdasarkan pikiran. Bahkan kurang menyadari pikiran-pikiran itu seringkali tidak tepat. Malah menciptakan kesulitan, halangan, dan penderitaan di dalam hidup. Yang mestinya hidup itu ilahi, menakjubkan. Karena memang hidup kita adalah milik Allah, berasal dari Allah. Dan diberi kekuatan untuk menyadari semuanya itu. Bahkan ketika kita bisa terhubung dengan yang ilahi, dengan berdoa, dengan menyadari, dengan menyatukan diri, maka hidup kita memang luar biasa. Dan memang sebetulnya hidup ini luar biasa karena Allah begitu peduli terhadap hidup kita. Sehingga kita bisa terus-menerus berada di bumi ini sesudah ribuan tahun. Ada campur tangan Allah dalam setiap peristiwa. Dan pasti hidup kita bukan hidup yang kebetulan. Dan juga bukan hanya berisi penderitaan. Pasti ada impian indah dari Tuhan yang membuat kita bisa mengalami kehidupan ini. Maka sebetulnya Tuhan sendiri menegaskan kepada kita, kamulah bait Roh Kudus. Itu berarti bahwa diri kita ini luar biasa sekali. Ilahi yang ilahi, roh ilahi itu bertahta di dalam diri kita. Tentu sebetulnya kita tinggal menyadarinya, lalu hidup atas dasar kesatuan dengan roh itu. Sehingga tidak lagi hidup berpusat pada yang fana, yang hilang, yang berubah. Entah itu fisik, entah itu psikologis, entah itu pikiran. Tetapi Roh Kudus yang bertahta di dalam diri kita. Kalau Roh Kudus bertahta di dalam diri kita, kita adalah bait Roh Kudus, itu berarti kita juga ilahi. Karena Roh Kudus bertahta di dalam diri kita. Kita adalah bait Roh Kudus yang ilahi itu. Kalau Roh Kudus itu ilahi, kita ilahi. Kalau Roh Kudus itu tanpa batas, kita tanpa batas. Fisik ada batasnya, pikiran ada batasnya, tapi Roh Kudus tidak ada. Dan kita justru menjadi bait Roh Kudus itu. Dan kalau Roh Kudusnya abadi, ya kita baitnya abadi. Karena Tuhan tidak mengatakan kamu adalah bait sementara Roh Kudus. Tidak. Kamu adalah bait Roh Kudus. Terjadi kesatuan antara Roh Kudus dan baitnya, kita. Maka sebetulnya mencari keselamatan, keabadian bukan mencari dan mewujudkan sesuatu yang datang dari luar, tetapi menyadari apa yang sudah ada di dalam diri. Kemudian hal ini bisa mengikis batasan-batasan yang sering kita percayai sebagai diri kita. Saya adalah badan saya adalah pikiran saya. Tentu bukan. Karena badan itu berubah. Kita pernah umur 10, dan kita yang umur 10 itu sudah tidak tahu kemana, sudah hilang. Kita pernah umur 15, 20, sama. Nanti yang sekarang ini juga akan hilang. Tapi toh kita ada terus, karena kita bait Roh Kudus. Maka tidak tepat kita mengidentifikasikan diri sebagai tubuh, badan,
karena badan itu terus berubah. Sementara kita tetap ada karena kita adalah bait Roh Kudus, menjadi satu dengan roh itu. Kita juga tidak sama dengan pikiran, karena pikiran itu datang dan pergi. Dan ada saatnya sebuah jeda di antara pikiran yang satu dan kemudian pikiran itu pergi dan pikiran yang kedua belum datang. Nah, jeda itu adalah kita, yang tentu jauh lebih besar dari pikiran yang datang dan pergi. Kalau menyamakan diri bahwa saya adalah pikiran saya, tentu kemudian kita membatasi diri. Kita adalah bait Roh Kudus. Kita ilahi, yang lupa keilahian kita karena tenggelam di dalam kemanusiaan kita. Kita memang manusiawi, tetapi jangan lupa manusiawi adalah ungkapan dari yang ilahi yang sejak semula merupakan dasar dari diri kita. Kalau kita kemudian bergerak, berpikir, melihat dari perspektif yang ilahi, tentu berbeda. Kalau kita melihat, bergerak, hidup dari perspektif yang jasmani, yang fana. Maka mari kita mempunyai waktu hening untuk duduk dan kemudian mengalami, menyadari yang ilahi yang adalah diri kita itu. Kasih yang tanpa batas, karena memang kasih tanpa batas, begitu kasih terbatas, dia bukan kasih lagi. Dan kita adalah kasih karena kita diciptakan oleh Allah serupa dan segambar dengan Allah. Allah adalah kasih, berarti kita juga kasih. Tetapi kasih yang kemudian mewujud di dalam tubuh dan emosi serta pikiran yang manusiawi. Tetapi tetap kasih. Perwujudannya bisa terbatas, tetapi kasih yang mewujud itu tetap abadi. Mari kita bergerak dari sudut pandang kasih, perspektif kasih yang abadi tanpa batas. Jangan hanya bergerak dari ekspresinya yang memang terbatas. Kita bergerak dari the essence of me, bukan dari the dynamics of me, yang terus berubah dan fana. Dari situlah kita mengalami sendiri hidup kekal. Karena di dalam the essence of me itu yang adalah kasih, ada Tuhan di situ. Karena Allah adalah kasih. Barang siapa mengasihi, dia ada di dalam Allah dan Allah ada di dalam dia. Maka yang paling utama adalah hidup dalam kasih. Kepada siapa saja, kapan saja, di mana saja. Dari situlah kita hidup dari keabadian dan di dalam keabadian. Kita hidup dari Allah dan di dalam Allah. Karena kita adalah bait Roh Kudus. Roh Kudus tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Allah. Roh Kudus itulah roh cinta kasih yang mempunyai kekuatan ilahi. Jangan tenggelam pada persoalan duniawi yang sementara. Persoalannya pun sementara, maka kita tidak perlu tenggelam di dalamnya karena kita melampaui kesementaraan itu. Keilahian itulah yang abadi dan itu melampaui apa yang fana. Maka kita mestinya melampaui persoalan-persoalan yang kita hadapi, bukan tenggelam di dalamnya. Karena persoalan itu akan berlalu, tetapi kita akan abadi di dalam Tuhan. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are love. Tuhan memberkati.